Anwut. Jika na gusto yan naman ang karamihan. Oke, channel Sadulur Salawasna hadir bersama saya Acep Saiful Milah, Kepala Desa Karangsari. Dan pada malam hari ini, pas kebetulan lagi kosong, saya akan mencoba untuk melihat potensi-potensi terbaik dari anak-anak Karangsari yang bergerak tentunya di bidang digital ataupun dunia digital ataupun di bidang konten kreator. Nah, hari ini saya tadi coba melihat sebuah video yang memang sudah saya amati sejak awal, yaitu dari Deso TV. Ini pemilik dari Arman, Kang Arman. Nah, ini sudah ada beberapa video, terutama yang memang saya amati, yaitu kaitannya dengan tema Balada Cinta Anak Desa. Nah, dari awal part 1, nah kemudian ada yang menarik, ini di part 2-nya. Ada yang menarik, ini setelah saya amati, ternyata sedikit di luar jalur. Nanti kita coba hubungi pemilik channelnya sekaligus kita ingin ngobrol-ngobrol dengan pemilik channel tersebut. Nah, oke sedulur, kita coba terhubung. Saya sudah mencoba menghubungi Kang Arman. Ini kebetulan beliau lebih sering berada di Tasikmalaya. Kita nanti coba hubungi beliau. Nah, ini beliau sudah terhubung di Tasikmalaya. Assalamualaikum Kang Arman. Waalaikumsalam. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan apa Kang Arman? Kesibukan biasa, rutinitas saya keliling. Mungkin ada waktu luang isi-isi bikin konten gitu. Oke. Ini sangat menarik, Kang Arman. Saya nama pemerintah Desa Karangsari tentunya. Di sini sangat bangga sudah mulai para YouTuber warga masyarakat Desa Karangsari sudah mulai banyak dan beberapa sudah saya simak konten-konten dari kreator-kreator muda warga masyarakat Karangsari. Nah, ini salah satunya yang saya amati sejak lama ini, bahkan sebelum konten kreator Karangsari yang muncul. Ini ada Deso TV ya channelnya. Ya betul Pak. Iya, ini Deso TV. Kira-kira untuk Deso TV ini lebih ke arah mana? Bebas atau memang nanti punya segmen tertentu untuk konten kedepannya? Kalau untuk Deso TV, saya fokuskan emang itu khusus untuk film pendek. Iya. Dan di situ saya emang suka konten-konten film gitu. Adapun mungkin seperti konten-konten lain seperti nge-vlog atau lainnya, mungkin itu bisa di lain waktu mungkin bikin channel lagi atau gimana. Tapi kalau untuk Deso TV saya fokuskan untuk khusus film pendek. Iya. Dan ini untuk berarti khusus untuk film-film pendek ya. Yang ini saya lihat juga ada beberapa videonya yang berjudul apa ya itu Balada Cinta Anak Desa. Iya. Kebetulan saya juga nyimak yang dari part 1 sampai dengan yang part 2. Hanya saja ini yang part 2 agak ganjil bagi saya Kang Arman. Ini temanya ada kaitannya, itu tokohnya ada Dawud, ada Cilin, mau upacara, tetapi memang tidak nyambung dengan part pertama, sehingga bagi penikmat itu agak ganjil. Atau memang nanti ada part selanjutnya atau gimana? Itu saya sengaja ya, jadi nyelipin itu sebetulnya cerita itu buat 3 cerita. Jika ada cerita yang pertama mungkin mengisahkan antara Cilin Daud, terus yang kedua itu yang mengisahkan Tono sama siapa lagi tuh, yang satunya lagi yang belajar sholat itu. Nah mungkin yang satu lagi si Jono itu emang dari karakter yang pertama itu emang yang dikuatkan karakter Jono gitu. Cuma berhubung mungkin kedepannya saya mungkin dibagi 3 bagian, tapi nantinya kesananya yang mungkin nyambung ke situ juga gitu. Seperti
seperti itu. Memang menarik, ini hanya pengamatan saya sekilas. Jadi secara konten sudah menarik, secara subscriber juga sudah banyak di channel Deso TV ini. Saya berharap berjalan waktu gitu Pak. Terima kasih banget atas support Bapak selalu menyimak video-video saya gitu. Dan khususnya untuk warga Desa Karangsari semua, teman-teman juga gitu. Iya. Saya berharap mudah-mudahan bisa ditingkatkan ke depan dan nanti jangan sungkan menyampaikan ke kami pemerintah desa apabila ada hal yang perlu dibantu dari sisi pemerintahan desa. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya juga akan menghubungi youtuber Desa Karangsari. Coba saya sudah hubungi sudah sejauh mana. Dan hari ini pas kebetulan ini saya lagi agak senggang, coba menghubungi dan ternyata yang mohon maaf mengganggu waktunya Kang Arman. Sebelumnya terima kasih banget Pak atas support semuanya gitu. Nah ini terus channel Deso TV ini dikelola Kang Arman itu sudah berapa lama? Itu udah lebih 1 tahun. Itu pertama saya iseng bikin film pendek itu yang judulnya kalau nggak salah itu yang si Bos Ramlan kena tipu. Iya. Itu pertama bikin di Tasik. Terus kesininya lagi ada campur juga, ada yang kemarin Terabas itu warga Desa Karangsari kebetulan lagi kumpul-kumpul mungkin itu masih dalam rangka pandemi juga itu. Cuma mungkin karena di kampung itu masih di zona hijau yang mungkin bisa. Iya. Intinya sangat menarik, sangat apresiat saya atas nama pemerintah desa tentunya banyak warga saya yang memang sudah seharusnya kita bergerak mengimbangi zaman. Kalau zaman itu nggak boleh dilawan, zaman itu hanya boleh mengimbangi. Ya zamannya sekarang sudah mulai ke ranah digital. Jangankan sekarang kita masyarakat biasa harus bisa mencari peluang. Sekarang sekelas para artis pun seakan-akan berpindah profesi menjadi YouTuber, sehingga banyak yang tersingkir. Kreator pemula dan sebagainya. Saya kira ini jangan sampai mematahkan semangat kita. Saya kira yakin kita hargai proses dan kita harus sama-sama yakin sebagaimana pundak tidak akan mendahului kepala. Saya yakin tidak akan ada hasil yang mengkhianati proses. Seperti itu Kang Arman. Ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat lebih jauh, ini Kang Arman ini sebenarnya enggak sekedar di dunia YouTube. Saya melihat pas kebetulan saya coba ya iseng di bawah pisangga, searching dan sebagainya. Ada sebuah film yang menarik, bahkan di sana talent-talentnya juga sudah luar biasa. Saya mengatakan itu sudah profesional. Aja saya agak lupa judul filmnya itu kaitannya apa dan itu dulu diambil tagnya di mana, talent siapa aja itu ya Kang Arman? Oh yang mana Pak? Yang lebih tepatnya itu ada semacam ada percintaannya juga, ada naik gunungnya juga, yang agak sandiwaranya juga. Ya. Oh, itu waktu itu kebetulan kan saya emang suka, pertama saya terjun ke seni, maksudnya seni peran atau film. Itu saya punya teman di Tasik, kebetulan saya pengen bikin film, cuma saya nggak mau bikin film, coba bikin film yang durasinya agak panjang. Nah itu saya koordinasi sama teman yang sudah pernah bikin gitu, akhirnya saya bikin casting dan alhamdulillah banyak yang minat meskipun biaya pas-pasan. Dan itu alhamdulillah itu sekitar di syuting itu sekitar daerah Gunung Golkar itu di Ciamis, ada juga yang di kotanya itu di Tasik. Yaitu untuk sekelas pemula saya kira itu film yang luar biasa. Bahkan mungkin ke depan ya pemerintah desa pun sangat tertarik barangkali nanti kita bisa buat film dokumenter berkaitan dengan kesejarahan di desa kita, terus hal-hal yang lain. Saya kira secara teknik dan lain-lain itu sudah mendekati pro lah.
itu. Jadi Jadi mudah-mudahan nanti kalau memang pas Kang Arman pulang ke desa bisa menyempatkan mampir, kita coba bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol lebih jauh. Terutama mungkin ya nanti sekalian saya juga tadi yang sudah saya katakan. Saya coba menghubungi konten kreator, YouTuber yang ada di Desa Karangsari. Saya Saya kira itu yang ya luar biasa lah, saya sangat bangga dan ternyata memang kita memang sudah waktunya Karangsari menunjukkan jati dirinya. Anak-anak mudanya kreatif maju, tetapi nanti kreativitasnya itu tentunya bagi kami pemerintah desa harus berimbang ataupun berdampak terhadap kemajuan yang ada di desa, terlepas dari sisi apanya. Karena memang ke depan ada beberapa program juga yang sudah saya planningkan dari awal berkaitan dengan desa harus seperti apa, desa wisata harus terbentuk, dan tentunya untuk ajang promosi, untuk ajang pengenalan ke dunia luar tentunya. Ini saya kira platform YouTube ini sangat efektif. Yang satu dianggap lebih murah tentunya daripada melalui iklan ataupun yang lainnya seperti itu Kang Arman. Ya syukurlah gitu, maksudnya ini sebagai seorang kepala desa masih peduli kepada kita, ya mungkin bisa dibilang YouTuber gitu. Karena kita intinya saya berkarya itu saya nggak mikir harus uang gimana, tapi saya ingin gimana ngembangin kebisaan saya gitu, dikembangin. Kalau masalah uang mah ya itu jangan pikirin, jadi biar saya berkarya aja dulu gitu. Nah kalau misalnya kita mau berkarya yang dipikir uang dulu, itu nggak akan bisa jalan. Iya. Soalnya itu kan hitung-hitungan untung rugi. Iya. Tapi kalau misalnya kita berkarya diikuti sama hobi, sama kita, udah kita kan berkarya kok. Adapun misalnya ada nilai itu, ya itu rezeki gitu. Tapi kalau misalnya kita baru pemula, udah pengen punya pendapatan atau gimana, itu mah saya yakin para YouTuber yang sudah sukses juga awalnya mungkin ada niat ke situ, tapi dia nggak ngutamain penghasilan, cuma dia mungkin karena mengutamain kualitas hobi dia, jadi lama-lama ya mungkin dia juga ya kalau misalnya kontennya yang kualitas, ya mungkin setidaknya dari hobi itu bisa menghasilkan, ya kenapa tidak gitu. Gitu aja mungkin Pak. Iya. Kemudian kira-kira ini yang namanya juga bergerak di platform YouTube, saya juga tadi banyak ya kalau kita lihat riwayat para YouTuber yang hari ini subscriber sudah jutaan dan sekian, bahkan mungkin sudah bisa dijadikan istilahnya itu sudah dijadikan mata pencahariannya. Tentu mereka pun saya kira yakin mengalami tahapan-tahapan yang sama. Nah ini untuk Kang Arman, ini kira-kira kendala apa yang menjadi kendala ataupun yang menjadi tantangan sebagai konten kreator itu seperti apa? Kalau bagi pemula ya mungkin saat ini gitu ya. Soalnya kan kalau dulu enak waktu bikin itu konten saya yang akibat Cikawung saat itu lumayan meledak lah, sampai 4.000 dalam beberapa bulan. Itu masih ada teman-teman yang pemain gitu. Tapi sekarang berhubung saya di Tasik cuma berdua sama Hamid sama saya. Kebetulan saya yang bikin cerita, pemainnya saya, editor saya, Hamid cuma bisa kamera gitu. Kesulitannya ya itu butuh tim, harusnya ada tim yang bisa bikin. Kalau kita lupa cerita ini harusnya gini-gini, pada itu udah beres tim, udah sampai berhari-hari, ternyata ini kurang bikin pusing. Karena kita belum punya tim, tapi kalau punya tim ya enak. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Tentunya saya kira samalah dengan para YouTuber yang lainnya, sehingga saya tidak akan kurang untuk memotivasi anak-anak terbaik Karangsari tadi yang sedang berusaha tentunya keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan umum, mencoba
melihat ataupun mencoba peruntungan di bidang yang lainnya, apalagi ini yang memang sedang tren dan sangat booming sekali berkaitan dengan platform YouTube ini gitu. Sehingga saya coba cari-cari komunikasi, kontak dengan beberapa tentunya ya warga Karangsari. Ini Kang Arman ini karena saya jarang lihat di desa gitu. Oh ternyata ini warga desa saya gitu. Sehingga saya bergerak untuk mencoba menghubungi minimal untuk dalam waktu ini saya ataupun kami pemerintah desa Karangsari bisa memberikan support ya mungkin kedepannya setelah support ini kita berikan, kemudian ada respon baik juga dari sahabat-sahabat YouTuber desa Karangsari. Ya bolehlah nanti mungkin kapan-kapan kita kumpul bareng, kita coba ngobrol berkaitan dengan kedepannya apa pemerintah desa bisanya istilahnya membantu di bidang apanya, ataupun ada kerjasama dengan pemerintah desa, tentunya itu yang kami sangat berharap itu. Insya Allah Pak, kalau saya selalu siap Pak. Kalau misalnya ada membutuhkan tenaga buat kemajuan desa, insya Allah saya selalu siap gitu. Iya. Tetapi hari ini berarti masih seringnya di Tasiknya di mana itu? Di Tasik saya di Ciawi ya. Di Ciawi ya. Iya. Berarti di sela-sela kerjaan ya mencoba menyempatkan waktu ya, istilahnya seperti itu ya. Berarti keluarga di sana juga. Keluarga ikut ya di sini. Pulang ke Karangsari berarti jarang ya? Pulang ke Karangsari jarang, terkecuali ada urusan keluarga ya saya menyempatkan sendiri, atau mungkin kalau misalnya semuanya bisa memadai perjalanan bos apanya itu ya, kadang semua ikut gitu. Iya. Ya kapan-kapan kalau memang pas ke Karangsari monggo saya tunggu barangkali berkenan mampir ke rumah saya ataupun ya ke balai desa pun bisa nanti kita di waktu senggang kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai supaya nanti ke depan kita lebih lebih akrab dengan sadulur-sadulur yang di luar wilayah Karangsari tentunya. Insya Allah Pak, siap. Terus berkaitan dengan mungkin komunikasi dengan para YouTuber yang ada di desa Karangsari sudah atau belum? Kalau untuk desa Karangsari saya tahu di Facebook ada beberapa sekarang, bahkan mungkin kalau hitung-hitungannya ada 4 atau 5 gitu. Dan mereka pun selalu share di Facebook, jadi saya tahu ternyata ini satu warga gitu, warga desa Karangsari juga gitu. Kalau untuk daerah Cilacap Barat, kebetulan saya juga bikin grup YouTuber pemula, itu anggotanya udah ada 60, itu ada daerah-daerah Wanareja, ada yang daerah Karangkucu, ada yang daerah Karangsari, Cisadane, ya pokok intinya mah Cilacap Barat gitu. Ya syukurlah kalau sudah komunikasi. Memang saya juga ini saya coba cari ya bukan tim ya, lebih tepatnya orang-orang saya coba menghubungi channel-channel yang memang terutama asli warga Karangsari. Insya Allah saya sangat suka. Selain memang tadi sudah seharusnya kita bergerak ke arah sana, saya juga masih termasuk muda, jadi saya senang melihat membuka peluang, membuka wacana baru, membuka hasanah yang lebih luas. Jadi yang enggak deso banget kayak dahulu lah Karangsari gitu ya. Mungkin ini channel Kang Arman ini Deso TV, tapi dalam artian mungkin lebih mengangkat ke kearifan lokal. Kan biasanya kalau orang-orang hari ini kan dengan suasana seperti tempo dulu. Iya. Itu yang tadi juga saya lihat itu yang apa ya? Yang ini yang balada cinta anak desa 42-nya, ya ada sekolah. Tadi musolanya juga. Ya mungkin saya sempat kealami ya beberapa tahun lalu, walaupun di desa Karangsari sudah sangat sulit sekarang mencari view seperti itu. Rata-rata sekarang sudah berdongan, musola sudah bagus, sehingga itu ya lebih konsep langgar ya.
di samping anak-anak sekolahnya tadi ya futsal, terus sletingnya juga. Ya, sletingnya juga kebuka gitu ya kan. Tahu ya pakai gedebong gedebong caw gedebong pisang ya. Itu sebenarnya kisah pribadi saya Pak, dulu waktu sekolah emang seperti itu, nggak pakai sepatu, kadang-kadang pakai buku juga, ada yang di kantong di samping belakang, terus kantongnya juga pakai kresek hitam di tali pakai ari lah bahas dulu mah gitu. Tapi melihat sekarang mah alhamdulillah jangan sampailah kealaman kayak zaman saya dulu gitu. Iya. Ya tapi itu menjadi sisi yang menarik karena rata-rata orang itu justru kangen bernostalgia ke masa lalunya. Terutama mungkin anak-anak 90-an ke belakang tentunya, mungkin kalau yang 2000-an mungkin ya untuk desa Karangsari saya kira akan sangat sulit untuk mengalami masa tersebut. Tapi anak-anak di tahun 90-an ke belakang saya kira itu yang memang hampir rata-rata mengalami itu, sehingga saya justru lebih mendukung ke hal-hal yang lebih natural, lebih hal-hal yang sehingga kita nanti pas waktu nonton bisa sambil senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ya kan? Ya seakan-akan mentertawakan diri sendiri loh. Itu luar biasa bagi saya. Sehingga mungkin nanti dilanjutkan dengan channel tentunya dengan konten-konten yang lainnya mungkin. Kalau sekarang lebih fokus ke apa istilahnya film-film pendek, mungkin nanti dokumentasi yang lainnya, terutama ya yang berkaitan dengan Karangsari ini luar biasa Karangsari. Jadi jangan selalu dipasif, coba ngambil kembali ke Karangsari. Kita punya kendeng yang view-nya itu luar biasa. Mungkal kendeng dengan candinya. Kemudian hari ini juga ada Gunung Maruyu. Sekarang kami pemerintah desa sedang berusaha membangun sedemikian rupa karena ini sudah terdengar kemana-mana. Pengunjung juga sudah ribuan sekarang. Ditambah lagi nanti ke arah Kota Bian di sana ada Bukit Sukaweranya dan nanti sinergis bersama kami akan sedang berusaha. Jadi ya kali-kali pas pulang ayo coba view Karangsari dan sebagainya. Kita perkenalkan ke dunia luar. Bahwa ini loh ada dunia yang sangat asik ataupun ada dunia yang asri, alami, teduh, warganya ramah dan sebagainya. Insya Allah itu karakteristik warga masyarakat desa Karangsari beserta potensi alamnya. Jadi mau Kang Arman nanti kalau bisa disempatkan bikin konten Karangsari. Iya, sebetulnya itu udah keduluan sama teman-temannya yang bukan warga desa Karangsari, tapi saya selalu support gitu, soalnya saya juga ikut bangga, oh ternyata sekarang tempat kelahiranku banyak yang mengenal gitu. Bahkan ada dari itu YouTuber dari Cadas Semarang atau enggak Cirigil itu sempat nyempet di Gunung Maruyu gitu. Terus ada yang dari mana lagi Kaler itu dari Waru juga banyak yang ekspor gitu. Jadi saya selalu dukung meskipun dia orang mana ya, itu soalnya saya mendukungnya itu karena daerah saya gitu loh. Tapi saya insya Allah juga kapan-kapan ya mungkin kalau saya ya insya Allah mau ini juga gitu, bikin lah setidaknya mengangkat daerah Karangsari khususnya daerah desa Karangsari, mau itu daerah kampung saya Cigitung atau Karangsari atau Dukuh Petir atau bahkan mungkin Kubah, insya Allah. Ditunggu. Tentunya ini terima kasih Kang Arman. Ya, sama-sama bisa dihubungi. Terima kasih mohon maaf mengganggu waktunya. Bapak ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sambung kembali. Untuk sementara mungkin cukup ya. Barangkali besok mau ada aktivitas yang lainnya dan sebagainya kita sambung. Kita coba rancang sematang mungkin. Mungkin ya mohon maaf tadi saya menghubungi sedikit mendadak gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kita coba ke depan lebih baik lagi. Nah, tentunya dengan ide-ide yang lebih kreatif. Ya, seperti itu. Terima kasih Kang Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.